Halo Sobat Sains Farmasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 hal dasar yang harus diketahui ketika kita berada di farmasi, dan tepatnya di bagian ilmu resep. Oke sobat, kita tahu ya sobat ya, resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker untuk membuat dan atau menyerahkan obat tersebut kepada pasien. Dan yang berhak menulis resep adalah dokter, dokter gigi, ataupun dokter hewan. Di sini nggak ada ya sobat ya, resep dari bidan. Oke sobat ya. Dan 4 hal tersebut, maka kita lanjut aja ke yang pertama. Oke, yang pertama, resep dokter hewan hanya untuk ditujukan untuk penggunaan pada hewan. Nah, pada resep dokter hewan ini, kita nanti akan mengenal kapsul ataupun ya cangkang kapsul ya sobat ya. Ukurannya nggak lazim untuk manusia. Ini bisa ya sebesar jari kelingking kamu mungkin ya. Mungkin cukup gede ya. Dan nggak akan mungkin ditelan oleh manusia. Itu yang pertama, resep dokter hewan hanya ditujukan untuk penggunaan pada hewan. Oke, yang kedua, resep yang mengandung narkotika harus ditulis sendiri, yaitu tidak boleh ada iterasi ataupun pengulangan. Ditulis nama pasien, tidak boleh MI atau dengan artiannya mihi ipsi, atau kalau bahasa Indonesianya kita bisa paham dengan untuk dipakai sendiri. Nah, nggak boleh ya untuk dipakai sendiri. Terus lagi alamat pasien dan aturan pakai signal daripada obat tersebut harus jelas. Tidak boleh ditulis sesudah tahu pakainya atau usus cognatus. Artinya nggak harus jelas signalnya gitu sobat ya. Misalnya kalau 3+1 ya 3+1, 2+1 ya 2+1. Jadi nggak boleh dipakaikan signa-signa tertentu. Misalnya signa pemakaian sudah diketahui atau usus cognatus, dan ya harus ada signa jelasnya. Berikutnya nggak boleh dipakai sendiri. Terus lagi alamatnya juga harus jelas. Oke sobat, itu yang kedua. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, untuk penderita yang segera memerlukan obatnya, dokter harus menulis di bagian bawah kanan atas resep itu ya sobat ya. Kata apa itu? Pas 1, kata cito atau kata statim ataupun kata urgent. Atau ada juga yang nyebut kata PIM. Nah, di sini urgent artinya segera dan PIM itu singkatan dari periculum in mora. Artinya berbahaya bila ditunda. Dan resep ini harus dilayani terlebih dahulu. Ya, walaupun nunggu antrian yang ke-100 gitu ya. Kalau datang resep yang ada PIM-nya gitu ya sobat ya, maka resep ini harus segera dikerjakan dulu. Dan dulu ya, ketika kami belajar dulu, ya kalau datang resep cito, statim, urgent, dan PIM, yang mana harus didahulukan? Nah, dan semuanya, ya jawab semuanya yang PIM dulu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke sobat ya, ini ya. Terus lagi yang keempat. Yang keempat, bila dokter tidak ingin resepnya mengandung obat keras tanpa sepengetahuannya diulang ya terjadinya iterasi, maka dokter tersebut harus menuliskan tanda NI atau singkatan dari ne iteratur ataupun tidak boleh diulangi. Nah, jadi 4 hal tersebut merupakan 4 hal dasar yang harus diketahui bagi kamu yang ingin ada di farmasi, baik sebagai juru racik, sebagai asisten apoteker, maupun sebagai apoteker. Nah, jadi resep yang tidak boleh diulang adalah resep yang mengandung obat narkotik ataupun obat lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dan solusinya, jadi resep tersebut harus dibuat baru. Oke sobat ya, mungkin itu sedikit terkait 4 hal yang harus diketahui oleh seorang farmasis ya. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan kami akan berikan informasi terbaru terkait kefarmasian.
nggak hanya pelajaran aja ya sobat ya, kita akan bahas topik yang lain. Dan share videonya ke teman-teman kamu yang lain bagi yang kamu ingin belajar, dan jadikan belajarmu lebih menyenangkan, having fun with your study, and sampai jumpa di next video. Salam Sains Farmasi YouTube channels.